Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Pengurus harian yayasan yang kami hormati, pengurus jamaah muawanah, Bapak penghulu, Bapak gadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, khusus harian dusun Berambang niki, singkatnya hadirin wal hadirat majelis ilmu, majelis zikir rahimakumullah. Selanjutnya untuk mendapatkan keberkahan, kemuliaan di malam dan di tempat yang berkah niki, kembali kita wadi majelis niki dengan sama-sama kita berdoa dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma rzuqna linan wa rifqa fi buyutina wa haibatan tuqimu amrana wa alif bainana bil mahabbati wal huda wa barik lana fi ahlina wa zurriyatina wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lanjutan wa yuqalu inna awwala hubbin waqa'a fil islami hubbun nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyata radhiyallahu anha. Dikatakan bahwasanya yang pertama cinta atau cinta pertamanya Nabi SAW waqa'a fil Islam, yang dikenal atau yang masyhur di dalam Islam adalah kecintaan Nabi SAW kepada Aisyah, istri Nabi ketika beliau umur 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah. Nah, ketika beliau ditinggal oleh Siti Khadijah, maka beliau dinikahkan dengan Aisyah. Dan Aisyah niki salah satu istri Nabi yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Dari sekian banyak istri-istri Nabi, Siti Aisyah merupakan istri yang paling cerdas, sehingga beliau termasuk dari sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, kurang lebih sekitar 2.200-an hadis, dan termasuk nomor 4 sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Sebab Sayyidatina Aisyah di samping beliau cerdas dan juga beliau istri Nabi, hidup bersama Nabi, satu atap dengan Nabi, ya. Sehingga hadis-hadis, terutama hadis tentang ghibah,
hadis tentang toharoh atau tayamum, ini banyak diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Wa kana yaqulu laha, dan adalah baginda Rasulullah SAW berkata laha kepada Siti Aisyah, kuntu laki ka Abi Zar' li Ummi Zar'in ghairu anni la utallikuki. Jadi Nabi SAW berkata kepada Aisyah, kuntu laki ka Abi Zar' li Ummi Zar'. Wahai Aisyah, sungguhnya aku seperti kecintaan Abi Zar' kepada Ummi Zar'. Jadi dikenal dulu, terkenal kisah cinta dua pasangan Abi Zar'in dan Ummi Zar'in. Sehingga Abi Zar'in niki saking cintanya kepada istrinya, beliau dikenal santun ucapannya, baik akhlaknya, sehingga Nabi SAW menggambarkan kecintaannya kepada Aisyah seperti Abu Zar' yang cintanya kepada istri. Ghairu anni la utallikuka, la utallikuki, namun aku tak akan menalakmu. Meskipun Abu Zar' dan Ummi Zar' terkenal kisah cintanya yang sangat indah untuk diceritakan, tetapi berujung kepada perceraian. Tetapi baginda Rasulullah sampaikan kepada Aisyah, anni la utallikuki, aku cinta kepadamu seperti halnya Abi Zar' kepada Ummi Zar', namun tak akan sampai untuk mentalakmu. Inilah sebuah ikatan janji yang tulus mulia baginda Rasulullah SAW. Wa kana yaqulu li nisaihi, dan adalah baginda Rasulullah berkata kepada para istrinya, la tu'zinani fi Aisyata, wahai istri-istriku, janganlah engkau menyakitiku, fi Aisyata, perihal Aisyah. Searan luwih senina yu wajib aran cemburu. Siti Aisyah pun juga pernah cemburu, istri-istri yang lain pernah cemburu kepada Aisyah. Nah, namun dari sekian banyak istri-istri Nabi SAW, tentu Aisyah merupakan istri yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah, sehingga beliau sampaikan kepada istrinya yang lain, jangan kau menyakitiku perihal tentang Aisyah. Jadi jangan memprovokasi supaya aku tidak suka kepada Aisyah, atau jangan kau menyinggung, menyebut keburukan-keburukannya, sehingga menyebabkan aku kecewa. Inilah, fa innahu wallahi ma nazala alayya al-wahyu, demi Allah, kata baginda Rasul, tidaklah turun atasku al-wahyu, wa ana fi lihafi imra'atin min kunna ghairaha, dan saya di dalam selimut, satu selimut dengan istri, min kunna dari kalian, ghairaha selain Aisyah. Maksud, kebanyakan wahyu yang turun kepadaku saat aku bersama Aisyah. Padahal si Lu'in istri-istri Nabi SAW, namun banyak wahyu niki yang Allah turunkan saat bersama Aisyah. Bahkan ketika Nabi SAW di akhir hayatnya, beliau berada di pangkuan Siti Aisyah. Inilah bentuk kesetiaan beliau kepada baginda Rasulullah SAW. Dan semua istri-istri Nabi tidak boleh dinikahi oleh orang lain, sebab para istri Nabi disebut dengan Ummul Mukminin, ibu dari sekian orang-orang beriman. Siti Khadijah, Siti Aisyah, dan semua istri Nabi disebut Ummul Mukminin,
ibundanya orang-orang yang beriman. Ya. Tapi makna ibundanya orang yang beriman sebab tiang pelunggu sami mendapatkan ilmu, ya, petunjuk dari baginda Rasulullah SAW. Dan baginda Rasulullah memiliki istri, salah satunya adalah Aisyah. Maka kita mendapatkan ilmu dari Aisyah. Kita semakin meningkat iman kita dengan hadis-hadis yang disampaikan oleh beliau. Maka kita mendapatkan ilmu agama lewat ibu kita. Bukan dia yang melahirkan kita, tetapi guru kita. Okay. Ibarat seperti bapak biologis, artinya bapak yang memang secara nasab itu adalah bapak kita, okay, orang tua kita. Tetapi ada juga bapak dalam arti yang mengajarkan ilmu, yakni guru kita. Okay. Nah, Siti Aisyah disebut Ummul Mukminin, ibundanya orang beriman, maka tentu tak layak sebagai ibu untuk dinikahi. Okay. Setelah baginda Rasulullah SAW tiada. Wa qala Anas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah SAW adalah baginda Rasulullah SAW arhaman nasi bin nisa iwasibyan. Beliau baginda Rasulullah SAW adalah sepaling kasih sayang manusia, ya, bin nisa iwasibyan, terhadap perempuan atau terhadap istri dan anak-anak. Jadi lamun ketuan saya paling penyayang kepada perempuan dan anak-anak atau istri dan anak-anak, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minha, dan diantaranya, yakni diantara kasih sayang baginda Rasulullah sallallahu kepada para istri-istrinya, ayyazida ala ihtimalil azah, bahwasanya beliau lebih, ya, di dalam menanggung rasa kesusahan, alias beliau bersabar di dalam menanggung kesusahan. Ya. Searan hidup berkeluarga niki, Nabi SAW berkewajiban untuk menjaga supaya tidak menyakiti istri-istrinya, dan juga beliau tentu harus siap bersabar ketika disakiti oleh istri-istri. Yeah. Bil muda'abati, beliau dengan melakukan bercandaan, yeah, kasih sayangnya kepada istri-istrinya, anak-anaknya, bil muda'abah, yakni dengan berjorak, bercanda. Meskipun Nabi SAW, ya, manusia yang mulia, tapi saat bersama istrinya, anak-anaknya, beliau bercanda. Yeah. Wal mizahi, dan juga bersanda gurau. Yeah. Wal mula'abati, dan juga bermain-main, bersenang-senang, berjorak-jorak. Fahyallati tutayyibu quluban nisa'i, maka semuanya itu adalah sesuatu yang menyenangkan hati perempuan. Ajarin intin dengan Nina bun sampai senang ketika ia diajak untuk bermain-main, bercanda-canda, mendengarkan apa yang dikeluhkan. Sebab dalam penelitian, seorang perempuan dan laki-laki niki memiliki perbedaan, ya. Dengan mama, ketika dia berbicara, ya, sehari semalam cukup, ya, jatah kalimat yang dia keluarkan dari lisannya sekitar 5.000 sampai 6.000 kata, ya. Sedangkan perempuan 20 sampai 25.000 kata yang harus keluar dari lisannya. Okay. Ketika dengan Nina, okay, ia buloi hadis dengan Nina niki jaga ucapan, dan perlunya itu terbukti wah niki. Okay.
penelitian, sehingga lamun ara permasalahan keluarga, misal ibu-ibu karena kena aku lelah, okay, maka makna aku lelah niki bukan disuruh untuk lalu tinduk, ya, tetapi di balik kalimat itu mereka ingin didengarkan, ya, didengarkan sehingga masih luwih jatah kalimat yang belum dia keluarkan, ya. Maka sebagai dengan mama dengar dia apapun nih, ya, pokok menjadi tukang dengar, ya. Nendek nimba, nendek beng solusi, pokok berdengar, ya, menjadi pendengar setia, aman, ya. Misal ibu-ibu sili, ya, memilu sili, ini duduk lagu lemune sili penang baik, semenit selesai bersiap, ya. Niki secara teori ni mah lagu praktek cengkeh, ya. Itu jadi dengan mama motor sili karakter dengan mama niki, oh itu pemimpin, ya angkat sili-sili ambilin terbedupat tu, ya pun perlu saling napisilah memahami, ya. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Di dalam diri yang pelunggu miliki Allah ciptakan dua karakter yang berbeda. Pertama sifat pujur, nabi kenan pujur sifat yang buruk, saat tersebut lebih dulu dari sifat kembali karena kebanyakan manusia lebih dominan melakukan yang buruk-buruk daripada sholat, ya. Sehingga rumus yang ditawarkan dalam Al-Quran, ketika satu pasangan niki berkata atau melakukan atau mengucapkan sesuatu yang buruk, ya, atau sili, maka lawan isi ndik sili, lawan isi sebaliknya, ya. Sampun tiang kisahan arak sopok keluarga, ya. Nikan lalu begawian semama saran lalu begawian panas-panasan bertejajah isi bos malik, ya. Boleh mantap gaji bu lapah malik, ya. Sesampai ne balik bun suruh seninan periapan telapah, ya. Nah ngante-ngante ternyata pas bekelo rasa santer pai, ya. Padahal puluhan tahun mereri lalu cik pai, ya. Sehingga ingat rumus Al-Quran, ya. Nane lemung kesili ja sayang pai wah, ya. Maka dia praktekkan rumus Al-Quran ini kita lawan isi sebaliknya. Apa lawan payah? Manis waneh, ya. Akhir bun ketuaan senina, ya. Kelai mereri de tuharan aran saling suap-suapan, ya. Tumben lalu ngerayu mai arak kemilik maneh, ya. Akhir melen senina niki bun saling iu ternyata lelah pas rasa kepai, ya. Bu akhir bu nending maaf terus senina. Coba beda lemon misal pas bekelut semama niki bun rasa pai, nah bu emben lapah bu emben den mai bun sili misal, nah lemon sili apa ni biasa angkat dem tau meriap kemu, ni misal, ya. Setelah nikah pasti noh nimbal ibu niki beng kelelahan mopok, beng kelelahan sang pengusuk anak, kelelahan nyepu, kelelahan segala macam, kurang kepeng masih ada bu menulin terjawab mana nimbal malik sandi mai, pas nimbal sandi mai milu malik semama nimbal akhir bayu terus saling pelewas, ya. Nikilah gambaran lemon biaran saling nimbal, maka dibutuhkan satu yang sili, satu yang meredamkan. Satu waktu sama sili, ibu nendek sili, niki rumus
Lemun sak me praktekan insyaallah aman lagu ibrah niki sengkit. Maka ya buat perlu berdua jiwa lapang dada. Ya buat perajahan dalam kitab niki hak dengan nina, kewajiban dengan man. Lemak terbahas niki tertutuan niki juga nggih. Lemak terbahas nepi hak sak mama bu kewajiban isteri. Niki sak kewajiban sak mama doang tersebut, lemak tersebut kewajiban isteri Malik. Ya sak canggihan Malik lemak harus perhatian si ibu-ibu ni. Mengenai ya bapak-bapak perhatian ni. Kewajiban jawab dengan ini. Ini kita sebut dalam kitab ni hiyallati tutayyibu quluban nisa. Jarin dengan ini niki paling demen aden aten senang telawan berjorak-jorak. Dia perlu serius lah ucapan sak lembut, terus perilaku sak santun lemun keras. Awang dia demen lain tak usah keras sak lain. Niki wa qad kana Rasulullah sallam yamzahu ma'ahunna, dan adalah baginda Rasulullah yamzahu ma'ahunna, ia bersanda gurau beserta istri-istri. Tetap nyambung bersama istri-istri. Ini cerita istri-istrinya Nabi. Lemun kita niki sekek lah. Wa yanzilu ila darajati ukulihinna fil a'mal, dan beliau menyesuaikan kepada tingkat akal mereka. Jarin senina niki ya beda-beda kemampuan, beda-beda tingkat akal. Nabi SAW dengan kemuliaan, kecerdasannya, pas kanca senina beda ucapan kanca para pas di hadapan para sahabat. Jadi inilah luar biasa baginda Rasulullah di dalam ucapannya, dalam perilakunya sesuai seikanca. Pas kanca anak lain, pas kanca senina lain, pas kanca sahabat-sahabat lain tentu berbeda. Menyesuaikan fil a'mali wal akhlaki, di dalam beramal, wal akhlaki, dan juga berperilaku. Hatta ruya anna sallam kana yusabiku Aisyatah. Sampai satu riwayat diriwayatkan bahwasanya baginda Rasulullah yusabik Aisyatah fil adwi. Jadi Nabi berlomba dengan Aisyah fil adu, yakni dalam Nabi ini perlombaan lah, lomba lari. Fasabaqathu yauman, terkadang Siti Aisyah memenangkan perlombaan itu, jadi Nabi kalah pada suatu hari. Wasabaqaha fi ba'dil ayami, dan satu waktu Nabi SAW memenangkan perlombaan itu pada hari-hari yang lain. Jarin sesuai keadaan, jarin Nabi balap pelai kanca Aisyah, menyenangkan hati istrinya. Kembali balap pelai kanca Aisyah senina, tidak mungkin balap pelai kanca Abu Bakar, tidak nyocok. Maka beliau menyesuaikan si kanca. Nabi SAW ketika beliau solat, cucu beliau yakni Hasan menaiki beliau di pundaknya sampai membutuhkan waktu yang lama saat beliau mengimami solat. Inilah saking cintanya beliau kepada anaknya, kepada istri. Faqala alaihi salam hazihi bitilkah, maka Nabi SAW berkata hazihi bitilkah, ini maksud inilah balasan kemenanganmu yang dahulu. Maksud ketika Nabi SAW menang balap lari, sehingga beliau berkata haza bitilka, ini balasan kemenanganmu yang dulu. Wah menang Robin, nanti aku menang. Seperti itulah nabiaran cara beliau menyenangkan hati istri. Wa fil khabari annahu kana sallam
adalah baginda Rasulullah min afkahin nasi ma'anisaihi, ya. Beliau termasuk orang yang paling afkah niki lucu, okay. Manusia ma'anisahi kepada istri. Jadi Nabi SAW sering memberikan istrinya cerita sehingga tersenyumlah istri, tertawa istri, menyenangkan hati istri. Karena memang itulah yang diinginkan oleh kebanyakan pasangan. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, dan berkata Aisyah radhiyallahu anha, sami'tu aswata unasin minal habasyah wa ghairihim. Jadi dikisahkan bahwa Aisyah mendengar suara orang-orang dari Habasyah wa ghairihim, dan selain mereka. Wa hum yal'abuna fi yaumi Asyura, dan mereka yakni orang-orang Habasyah ini bermain, ya, bermain-main pada hari Asyura. Faqala li Rasulullah sallam, maka baginda Rasulullah berkata kepadaku, yakni Aisyah saat bercerita, atuhibbina antarau la'ibahum, wahai Aisyah, apakah engkau senang melihat permainan mereka, demen melihat mereka bermain? Qalat qultu na'am, Aisyah berkata, ya, senang ketele wahai baginda Rasul. Fa arsala ilaihim, maka Nabi SAW memanggil mereka. Faja'u, maka orang-orang Habasyah itu datang. Wa qama Rasulullah SAW, dan Nabi SAW berdiri bainal babaini, di antara dua pintu, ya. Fa wada'a kaffahu, maka Nabi meletakkan telapak tangannya alal babi, di atas pintu. Wa madda yadahu, dan ia memanjangkan tangannya. Wa wada'tu zaqani, dan aku meletakkan daguku. Jadi ketika Nabi SAW membentangkan tangannya di pintu sambil melihat orang-orang Habsyah bermain, lalu Siti Aisyah meletakkan dagunya ala yadihi, di atas tangannya, di atas tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alu yal'abuna, dan mereka orang-orang Habsyah itu terus bermain. Wa anzuru, dan aku memandang, melihat mereka bermain. Wa ja'ala Rasulullah sallam yakul, dan Nabi SAW berkata, bertanya kepada Aisyah, hasbuki, cukup, apakah cukup? Ya. Wa aqulu, dan aku berkata, yakni Aisyah berkata, uskut lah marrataini au salasa. Diam wahai Rasulullah. Beliau menyampaikan kalimat uskut, diam, sebanyak 2 atau 3 kali. Saking Aisyah itu senang melihat mereka bermain. Summa qala ya Aisyah hasbuki. Kemudian Nabi bertanya lagi, wahai Aisyah, hasbuki, apakah sudah cukup? Faqultu na'am ya Rasul, maka aku berkata, na'am, cukup wahai Rasul. Fa asyara ilaihi, maka Nabi mengisyaratkan kepada mereka, yakni orang-orang Habsyah itu, fansarafu, maka mereka pergi. Jadi ini kisah niki lemon tebayangan, wah, pasangan yang sangat mesra, senina semamu baginda Rasulullah ketika beliau berada di teras rumah, di depan rumah. Lalu Aisyah melihat ada orang-orang Habsyah nyiken deman bajora bermain, ya. Lalu Nabi ketika melihat Aisyah niki senang, ya, melihat mereka yang bermain, Nabi bertanya, senang tele dengan bermain bajora, main selodor jaga, main Nabi jaga lagi. Tapi Siti Aisyah senang, ya, sehingga Nabi SAW membentangkan tangannya, sehingga Aisyah sambil duduk menaruh dagunya di atas tangan Nabi. Buat bayangan ibu-ibu, menaruh dagu Aisyah ya Allah elek tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambil memperhatikan
orang-orang Habasyah niki bermain, ya. Sampai satu waktu Nabi salam, wahai Aisyah, Nabi bertanya, hasbuki, wah cukup berembel, dek mah pendak, penang ya Rasul, dek mah. Sampai 2 atau 3 kali tersuruh penang si Aisyah, tapi Nabi tetap diam, bentar pun puas, ikilah, ya. Sehingga Nabi bertanya lagi, hasbuki, apakah sudah cukup menilai wahai Aisyah? Baru Aisyah berkata, cukup wah. Inilah ruan bentuk, ya. Nabi SAW tidak mengatakan lemunah pandak antente gagal tangga tidak seperti itu. Tetap dia memberikan atau bertanya kepada Aisyah, apakah sudah cukup wahai Aisyah? Ketika dia berkata sudah, ayah pun berhenti memandang orang-orang Habasyah itu bermain, ya. Faqala Rasulullah SAW, maka berkata baginda Rasulullah, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahlihi. Sepaling sempurna orang-orang yang beriman, imannya, ya, dengan tiang pelunggu sami selepuan beriman, ya. Tetapi kata baginda Rasulullah, orang yang paling sempurna imannya orang-orang yang beriman, ahsanuhum khuluqan, yakni yang terbaik akhlak di antara mereka, ya. Saya paling solah akhlak niki artin peringai, karakter, keadaan hati, bukan fisik, ya. Lemun solah fisik disebut tampan, namun manu lemun inges berarti nina, berarti kholkonnya ya solah. Tetapi yang dimaksud niki khuluqo niki karakter, isi hati, ya. Saya paling solah isi aten atau akhlak nanika, maka nikilah disebut sebagai sepaling sempurna iman orang-orang yang beriman. Sehingga akhlaknya yang baik, hatinya yang baik, maka berdampak kepada ucapannya yang baik, perilakunya baik, perbuatannya baik, dan pandangannya baik, gerakannya baik, karena hatinya yang baik, akhlaknya yang baik. Itulah manusia yang paling sempurna iman orang yang beriman. Wa altafuhum bi ahli, di samping solah akhlak, mereka juga paling lembut terhadap keluarga. Niki, maksud lembut kepada keluarga niki ya santun, mengucapkan kalimat-kalimat yang lembut, jadi lemun dengan telawan ngeraos dengan bahasa sak lembut mudah untuk mengikuti. Lagu lemun keras, ya, maka tentu tanggapannya pun juga pasti berbeda, ya. Wa qala salam, dan bersabda baginda Rasulullah, khairukum linisaihi, adapun sepaling baik di antara kalian adalah orang yang baik dari kalian itu linisaihi, kepada istri-istrinya. Seseorang paling baik menurut baginda Rasulullah, yakni yang terbaik, yang berbuat baik kepada istrinya, ya. Wa ana khairukum linisai, dan saya adalah orang yang paling baik di antara kalian linisai, kepada istri, ya. Maka Nabi SAW pantaslah disebut sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Nabi, beliau adalah sosok manusia yang menjadi tauladan, ya. Siapa yang mau sukses ikuti Nabi. Nabi SAW sukses di dalam membangun dirinya, sukses di dalam membangun karakter dirinya, akhlaknya yang mulia. Maka siapa yang mau membentuk karakter dalam pribadinya yang bagus, maka ikutilah karakter baginda Rasulullah SAW. Nabi SAW sukses di dalam mencetak generasi, maka ikutilah cara membimbing putra putri seperti Nabi SAW membimbing keluarganya. Nabi sukses memimpin umatnya, Nabi sukses memimpin bangsanya, Nabi sukses memimpin dunia akhirat, maka saya milih sukses ikuti baginda Rasulullah SAW.
Maka beliau memberikan isyarah dalam sebuah hadisnya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mengikuti sunnahku, petunjuk-petunjukku, maka ia termasuk orang yang cinta kepadaku, dan siapa yang cinta kepadaku pastilah ia bersamaku dalam surga. Sehingga kita hadir di majelis niki yang menjadi bagian dari mengamalkan petunjuk baginda Rasulullah SAW. Kun aliman, jadilah orang yang alim. Tersuruh terjadi dengan yang paham ilmu. Seandainya dia mampu jadi dengan alim, mana-mana muta'alliman, penuntut ilmu, lalu pergi ke tempat, keluar daerah, keluar negeri, dari satu kampung ke kampung yang lain, nuntut ilmu. Dia mampu lo nuntut ilmu, au mustami'an, mana-mana dengah pengajian, mana-mana napiara selalu mendengarkan siraman-siraman rohani, nasihat-nasihat agama. Seandainya dia mampu mendengar misal au muhibban, mana-mana cinta kepada orang alim, cinta kepada ilmu, cinta kepada yang berkaitan dengan agama. Fala takun khamisan, jangan sampai engkau menjadi yang kelima, ya, fatahlik, maka engkau binasa. Nabi sak kelima niki ndek njeri dengan alim, ndek njeri dengan muta'allim, penuntut ilmu, ndek mele jari mustami'an, mendengar, gitu. Terus sak keempat ndek mele jari pecinta ilmu. Maka saya niki yakni yang benci kepada ilmu, maka pasti binasi, gitu. Maka tidak terbaik menjadi kelompok yang kelima niki, gitu. Minimal mustami'an lah, gitu. Selanjut, wa qala Umar radhiyallahu anhu ma'a khusunatihi, Sayyidina Umar berkata, ma'a khusunatihi, meskipun beliau dikenal sebagai seorang yang tegas, keras, khusunah. Apa kata beliau? Yang bagi lirrajuli ayyakuna fi ahlihi misla sobi. Jadi Nabi Sayyidina Umar terkenal keras, tegas, tetapi beliau berkata, yang bagi lirrajuli, selayaknya, sepantasnya, seyogianya, ya, bagi laki-laki, ayyakuna fi ahlihi, ya, bahwa ia pada keluarganya misla sobi, seperti anak kecil. Jadi pas naik keluarganya barak karena kocek. Fa iza iltamasu, maka apabila mereka membutuhkan, ya, ma indahu, apa yang ada di sisinya, wajada rajulan, ia dapati rajulan, yakni kelaki-lakian. Maksud lemun barang kanca keluarga, maka lembutlah, bermainlah, berjora. Tetapi ketika kita di luar rumah, banyak orang yang membutuhkan kita, maka tentu kembali karakter rojul itu, pemimpin itu, tegas itu, garang, maka saat dibutuhkan tentu kembali kepada karakter seorang pejuang, pemimpin, keras, tegas. Pasti balik lembut seperti anak-anak. Wa qala Luqman rahimahullah, yang bagi lil akili ayyakuna fi ahlihi kasabi. Niki mirip, seyogianya bagi orang yang memiliki akal bahwa ia berada di keluarganya seperti anak kecil. Wa idza kana fil qaumi wajada rajulan, dan ketika ia berada di kaumnya, maka ia menjadi rajul, yakni kembali ke setelan awal, yakni sebagai seorang pemimpin yang kuat, tegas, tegak lurus. Wa fi tafsiril khabaril marwi anna Allah yubghidul ja'aziri al-jawaz,
Di dalam tafsir Khabar Al-Marwi, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci, ya, Al-Ja'ziri Al-Jawaz. Kila Nabi kenan Al-Ja'ziri ini yang dibenci oleh Allah, huwa syadidu ala ahlihi. Niki yang dibenci oleh Allah adalah orang yang sangat keras kepada keluarganya, sinting tu, pemarah netu, ya, mengejek netu, mencela netu, padahal keluarga, ya. Al-mutakabbiru fi nafsi, dan berlaku sombong pada dirinya. Setiap mengerau sombongan diri, mencela keluarga, ya. Nah, inilah yang dibenci oleh Allah SWT dalam tafsir Khabar Al-Marwi. Wa huwa ahadu makila fi makna qauli ta'ala. Dan inilah salah satu dari apa yang diucap dalam firman Allah SWT, utullin, ya, utullin. Kila al-utul huwa al-fazul lisan, yakni makna lisan yang kotor, ya, yang dibenci oleh Allah SWT terutama kepada keluarganya, ucapan-ucapan yang buruk. Al-gholizul qalb, yakni yang keras hati, ala ahli, terhadap keluarganya, ya. Wa qala alaihi salam li Jabir, dan berkata baginda Rasulullah kepada Jabir, halla bikron tula'ibuha wa tula'ibuka, ya. Apakah tidak, ya, bikron, aniki seorang perempuan yang muda, ya, wahai Jabir, kenapa engkau tidak menikahi perempuan yang muda? Banikilah tula'ibuha, yang engkau bisa bermain dengannya, wa tula'ibuka, ya, dan ia pun juga bisa bermain denganmu. Wa wasafat a'rabiyatun zaujaha, ada seorang istri, ya, dari Arab, ya, orang Arabi, mensifati suaminya, wa qad mata, dan suaminya mati, meninggal. Jadi semaman meninggal dunia, dan perempuan ini mensifati suaminya, ya. Faqalat, ia berkata, wallahi laqad kana dahukan, demi Allah sungguhnya ia, suamiku almarhum itu, ya, dahukan, yang humoris, ya. Jadi ini ceritaan semaman bahwa ia termasuk orang yang humoris, yang lucu. Iza walaja sakitan, ya. Apabila ia berada di rumah, ia diam. Iza walaja, apabila ia di rumah, ya. Jadi ketika di rumah dia humoris. Niki koman, ya. Wallahi laqad kana dahukan iza walaja, koma, niki ada yang kena makna. Demi Allah sungguhnya ia, suamiku itu humoris ketika berada di rumah. Sakitan iza kharaja, diam apabila dia keluar. Artinya tidak menampakkan kehumorisannya, eluah, ya. Akilan ma wajada, ia makan apa yang dia dapati. Ambil syarat apa sak tepri, apa nasiap, apa syarat, okay. Tidak menuntut banyak, ya. Ghaira masaila amma faqadah, ya, dan tidak ada permasalahan-permasalahan amma faqadah, dari apa yang hilang. Artinya pas dinar masalah, ketika ini hilang, wah selesai, nggih. Ndek sak permasalahan ndek ngungkit, ndek salahan, ndek salah, dan muntelang, wah selesai, ya. Ada satu kisah arak sepasang keluarga, kelelahan, wah mererik ngonek, ndek man bae berianak, nggih. Akhir beberapa tahun dia punya anak masih kocek, tahun ngumang, barang, ya. Lalu arak sopok napiaran obat, ya. Obat niki ditaruh di atas meja, ya, bangku atau tempat wadah lah. Nah kebetulan sang suami niki pas tele anak napiaran ngumang-ngumang, ndak nsa napiaran demak
oat ni ke racun lah ni zat kimia. Nah dan saya nu isi kanak ni ke bun suruh senina senina ke alih wati dan sa inam si kanak. Nah akhir semama niki suruh seni. Nah semaman lalu senina sinsa sibuk ndek pindah awaran itu. Akhir pas tele anak ternyata ia inam mati, meninggal dunia. Akhir nangis langsung palang terjojok rumah sakit. Nah pas sadar senina niki takut dan sak tersilik isi semama. Wah bertahun-tahun nganteh bun sampai ngana ternyata meninggal dunia gara-gara kelalian barang. Nah akhir datang semama, malah semama niki dia memeluk istrinya, ndik nampak silik. Bun berketuan senina ngangkang dik silik ke semama. Apa jawab suaminya? Seandainya aku langsung pindah awat pang kenyuruan, maka tidak akan terjadi. Anilah lamun saling memahami, saling dukung, ndik nyalahan. Nah barang niki yang dimaksud di dalam kitab niki bahwa ghairu masaila amma faqada, tak ada masalah ketika sesuatu itu hilang, lenyap. Wahai kembalian jawab Allah Subhanahu wa taala. Wa minha alla yanbasita fid du'abah, ya. Dan diantara perkara-perkara yang menjadi hak dari seorang istri, ya, atau kewajiban suami, alla yanbasita fid du'abah, bahwa tidak terlalu berlebihan di dalam bercanda. Niki jarin silahkan bercanda tapi jangan berlebihan. Wa husnil khuluq wal muwafaqati bittibai hawaha, dan memperbaiki atau berbaik akhlak atau akhlak yang baik, ya, tetap wajib. Wal muwafaqati bittibai hawaha, dan mengikuti, selalu mengikuti keinginan istrinya. Ini yang dilarang, ya. Selalu mengikuti keinginan istrinya, tentu keinginan-keinginan yang bisa mendatangkan kepada sebuah keburukan, ya. Ila haddin, yakni melewati batas, yufsidu khuluquha, yang merusak akhlaknya, ya. Loe masih dengan mama bisa rusak gara-gara keinginan-keinginan istrinya, sehingga sang suami memperjuangkan sehingga melakukan kesalahan, ya. Gara-gara begawian bertahunan di nuah belian senina emas kalung juga macam, ya. Lalu sang istri meminta yang lebih, kelak begawian di nuah belian semana nu coba tele nu tetangga nu tatang tebelia, gitu. Akin pinang semama, bentan ada yang senang senina turuti bupayu nipu sekedik, mau lek berti abu mau belian senina. Nah nikilah gambaran jangan terlalu berlebihan dalam menuruti. Wa yuskitu bil kulliyah haibatahu, dan bisa menjatuhkan, ya, wibawanya. Jadi jangan terlalu berlebihan bercanda, jangan terlalu berlebihan menurut, bisa menurunkan wibawanya, indaha, di sisinya istri, di sisinya. Bal yura'il i'tidal fihi, akan tetapi ia sebagai suami menjaga keseimbangan, ya. Kapan tegas, kapan dia harus marah, kapan dia harus lembut, kapan dia harus bercandaan. Fihi fala yad'ul haibah, maka tidaklah ia menghilangkan wibawa, wal inkibat, dan juga tak diam mahma ra'a mungkaran, ketika ia melihat kemungkaran. Seandainya senina salah, dia lihat kemungkaran, tidak diam, tegur, tegas, cilik, ajah, bimbing. Seandainya nikmati, maka belin tinduk, nendik kancan tinduk, hukum dia. Lagi ya malik ngelemeng itulah malik, ya. Itulah cara menghukum seandainya istri membangkang, tidak menerima kebaikan-kebaikan. Seandainya bau
terpisah tinduk dan ini mampan, maka panggillah pihak ketiga, ya, orang yang ketiga sebagai penengah. Wala yaftahu babal musaadah, dan tidak membuka pintu pertolongan alal munkaratil battah, ya, terhadap perkara-perkara yang mungkar, ya, al-battata, sama sekali. Jadi ketika istri meminta suatu yang mungkin mengandung kemungkaran, maka jangan membuka pintu pertolongan, nenek tolong, ya. Nah, selanjut, qala Al-Hasan, berkata Hasan, wallahi ma asbah rajulun yuti'u imra'atahu fima tahwa illa kataballahu finnar, ya. Tidaklah seorang laki-laki yang mentaati istrinya pada suatu yang dilandasi dengan hawa nafsu, yakni suatu keburukan yang harus dia jalankan sehingga si suami mengikutinya, ya, illa kataballahu finnar, kecuali Allah SWT menetapkan, ya, mencatatnya sebagai finnar, di dalam api neraka. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, khalifun nisaa fa inna fi khilafihinna al-barakata, ya. Khalifu, tentanglah, ya, selisihilah atau berbedalah atau tentanglah akan istrimu, ya. Maksud tentang maksud lawan dalam perkara-perkara yang buruk, maksudnya diikuti, dituruti. Fa inna fi khilafihinnal barakata, maka sungguhnya di dalam melawan mereka atau menentang, ya, permintaan mereka yang buruk itu al barakata, ada nilai keberkahan. Karena kita sebagai kepala keluarga, penanggung jawab, akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah. Maka satu waktu ketika istri mengajak misal sesuatu yang berbeda dari syariat, maka selisihilah mereka, ya, jangan turuti, karena di dalam perselisihanmu dengan mereka itu ada keberkahan. Wa qad qila, dan dikatakan syawiruhunna, bermusyawarahlah kepada mereka, wa khalifuhunna, dan tentanglah mereka, ya. Karena di dalam musyawarah dengan berdiskusi atau memberikan saran petunjuk, maka di situ engkau bisa menyalahi dari sesuatu keinginan-keinginan yang bertentangan dengan syariat. Wa qad qala alaihi salam ta'isa abduz zaujah, niki celaka hamba atau budak istri. Niki harap masih saya sebut budak istri, disebut celaka oleh baginda Rasulullah. Wa inna ma qala zalika, dan sungguhnya beliau berkata yang demikian itu li'annahu, karena bahwasanya iza ata'aha fi hawaha, ya, apabila si suami itu mentaati istri di dalam menuruti hawa nafsunya, tentu mengikuti keinginan yang buruk-buruk, ya. Bahwa abduha, maka si suami ini adalah budak istri. Wa qad ta'isa, dan sungguh ia celaka, amali tentulah. Fa innallaha malakahul mar'atah, ya, maka sungguhnya Allah telah menyerahkan akan itu suami al mar'ata, yakni istri. Jadi istri itu sudah diserahkan kepemilikannya kepada sang suami. Pamallakaha nafsahu, maka si suami itu memilikinya nafsahu, dirinya. Karena dia yang memilikinya, maka dia harus tegas menjaganya, membimbingnya. Lamun salah, lamun kena. Barat. Ya. Jangan kita yang memiliki istri, ya, bertanggung jawab, tergoda-goda, ya, untuk dituruti keinginannya yang buruk, lalu kita turuti. Itulah yang disebut tadi oleh baginda Rasulullah sebagai abduz zaujah. Faqad akasal amroh, maka sungguh napiaran akasa al amroh, yakni kebalikan urusan, ya, terbalik urusan. Ini kebalik lah,
yang seharusnya suami yang mimpin malah ia sak terpimpin. Wa qalabal qadiyah, dan juga terbalik nabiaran al-qadiyah, ketetapan, ya, keputusan. Wa ata'a syaitana, dan ia mentaati syaitan. Lamma qala wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah, dan sungguh aku memerintahkan mereka, maka sungguh ia merubah ciptaan Allah. Idh haqqur rajuli, sebab hak laki-laki itu ayyakuna matbu'an, haknya itu adalah matbu'an la tabi'an, yakni laki itu adalah orang yang diikuti. La tabi'an niki biar Allah, ya, kitab niki kurang lah, nah terombok la tabi'an, bukanlah orang yang mengikut, tapi seorang suami itu adalah matbu', yang diikuti, menjadi imam bukan makmum, ya, pemimpin. Wa qad samallahu, sungguhnya Allah, ya, menamakan atau menetapkan ar-rijala qawwamina 'alan nisa, bahwa laki-laki itu Allah tetapkan laki-laki itu sebagai pemimpin, terhadap perempuan. Wa sama zauja sayyida, dan Allah namakan az-zauj, yakni suami itu sebagai sayyidan, tuan, yakni pemimpin. Faqala ta'ala, berfirman Allah SWT, wa alfaya sayyadaha ladal bab, ya, dan ia mendapati tuannya ladal bab, yakni di depan pintu. Maksud inilah dalil bahwa seorang laki-laki itu sebagai tuan, pemimpin, ya. Qala Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, salasatun, 3 orang, in akramtahum, ya, jikalau kalian memuliakan mereka, ahanuka, mereka merendahkanmu. Seandainya engkau berlebihan memuliakan mereka, malah mereka merendahkan. Wa in ahantahum, dan jikalau engkau remehkan mereka atau rendahkan mereka, ya, akramuka, mereka memuliakanmu. Sak telu niki, sak pertama al-mar'atu, perempuan. Yang kedua al-khadimu, nabi pelayan, pembantu, ya. Wan nabti, dan juga orang yang awam. Ajarin telu dengan, ya, yang tentu jangan terlalu berlebihan dalam memanjakannya lah, akram tahum, ya, berlebihan memanjakannya, maka siap-siap mereka akan merendahkan. Ketika kau meremehkan mereka, ya, artinya dengan tegas, memberikan tegas, maka dia akan memuliakan, ya. Arada bihi, maksud dalam kalimat itu adalah in mahatta, ya, al ikrama, jikalau engkau memurnikan al ikram, yakni kemuliaan, artinya engkau benar-benar memberikan kemuliaan, ya, yakni memanjakannya, ya. Seolah-olah diarak napiaran saringan telah, ya. Walam tamzuj gilzoka bilinika, dan tidak bercampur, ya, gilzoka, ya, gilzoka, yakni ketegasan, ya, bilinika, dengan kelembutanmu. Fazazataka biribkika, maka kasarmu, biribkika, dengan lembut. Artin jangan terlalu berlebihan, ya, di dalam memberikan apa namanya kemuliaan atau
memberikan kepada mereka itu sebuah nabi istilah naniki kepuasan lah hidup, okay? Nah, sehingga nanti berdampak kepada engkau akan diremehkan, okay? Nah, maka dibutuhkan satu waktu ketegasan, okay? Kekerasan supaya mereka naiki memuliakan. Lemat sambung al-babul khamis wa tis'un, bab yang ke 95, okay? Fi haqqi zauji ala zaujah, hak seorang suami terhadap istri atau kewajiban istri terhadap suami. Selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, mari kembali kita hadiahkan surah Al-Fatihah. Pertama kepada guru kita almarhum Tuan Guru Muhammad Ridwanullah Ummina, dan semua kepada ibu bapak kita, mudah-mudahan Allah SWT menerima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya taman dari taman surga. Dan kepada keluarga tiang pelunggu sami yang mungkin dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan kepada Abi Jajarin, mudah-mudahan menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Dan kepada jamaah tiang yang berinfak, bersedekah, khususnya di tempat niki gubuk yang kita tempati hall niki, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat, keberkahan, dan dipermudah rezeki insyaallah subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim